Shalom saudara-saudara, sesama orang yang percaya yang memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih. Semoga melalui renungan-renungan di Bijaksana Channel, Allah memberkati dan menguatkan kita semua. Saudaraku, kita akan memulai saat teduh malam ini untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi, mari kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang menjadi kota benteng perlindungan kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang masih kami miliki untuk bisa mendengarkan pengajaran firman-Mu malam ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kami pengertian atas pengetahuan firman-Mu dan memberkati kami dengan keberanian serta ketekunan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa meminta pertolongan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan apabila ada di antara saudara seiman kami di Bijaksana Channel yang sedang mengalami sakit penyakit, kami berdoa memohon mujizat kesembuhan-Mu. Kami percaya Engkau tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah berat dalam hidup mereka. Kiranya Engkau memberikan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berita-berita yang kita baca dan dengar hari-hari belakangan ini banyak berisi tentang perang, penyakit, kesulitan ekonomi, dan masih banyak masalah-masalah lainnya. Kita hidup di tengah dunia yang kacau. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bagaimanakah kita bisa tetap berdiri teguh di tengah situasi dunia yang seperti ini? Pertama-tama, mari kita merenungkan sebuah kisah tentang seorang pria Amerika yang sedang berjalan-jalan bersama teman Indianya di sebuah jalan yang sibuk di kota New York. Pria Amerika itu memperhatikan bahwa di tengah kebisingan jalanan yang mereka lalui, teman Indianya mampu mendengarkan suara serangga di dalam selokan, suara burung yang ada di atas dahan pohon, dan suara kucing yang terperangkap di dalam semak-semak. Pria Amerika itu berpikir bahwa teman Indiannya memiliki pendengaran yang luar biasa melebihi orang-orang lain. Namun, temannya menjelaskan bahwa hal itu tergantung dari apa yang ingin kita dengarkan. Apabila kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada suara-suara di alam, maka telinga kita akan menangkap suara-suara itu. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dalam tulisannya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus mengajarkan rahasia-rahasia agar dapat tetap berdiri teguh meskipun kita berada di tengah dunia yang kacau. Mari kita lihat satu persatu. Hal yang pertama yaitu fokus yang benar. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Fokus kita harus terarah kepada perkara-perkara sorgawi, bukan kepada perkara-perkara yang bersifat sementara di dunia. Segala sesuatu yang ada di bumi ini akan berlalu, entah itu hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik. Akan tetapi segala sesuatu yang bersifat sorgawi akan kekal selamanya. Hal yang kedua yaitu pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kolose 3 ayat 3 mengatakan,
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus artinya bagaimanapun keadaan yang terjadi di sekeliling kita, hidup kita aman di dalam Tuhan. Dia selalu memelihara dan melindungi kita di dalam Kristus, dan kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun karena semua peristiwa yang terjadi di dunia ini berada di dalam kedaulatan Tuhan. Hal yang ketiga yaitu upah dalam kekekalan. Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Meskipun kita hidup menderita di dunia ini, tetapi Tuhan menjanjikan upah bagi kita dalam kekekalan apabila hati dan pikiran kita tetap terarah kepadanya. Hal ini akan menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita saat kita menjalani kehidupan yang sulit di dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan malam ini, kiranya kita semua belajar untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, sehingga segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak dapat menggoyahkan iman dan pengharapan kita. Marilah kita tetap bersemangat menjalani hari-hari kehidupan kita yang sementara di dunia ini dengan penuh pengharapan akan tempat tinggal kita yang sesungguhnya di dalam surga. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga Allah memberkati dan menguatkan kita semua melalui renungan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur atas segala kasih karunia dan kebaikan-Mu yang kami terima di sepanjang hidup kami. Engkau telah menyertai, menopang, dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Malam ini saat kami beristirahat, kami berharap akan janji perlindungan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat, dan janganlah membiarkan kami terjatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Berkatilah kehidupan kami, keluar masuk kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan, sehingga nyata bahwa apa yang kami miliki adalah berasal dari-Mu. Bapa, kami terbeban dalam kasih atas kesejahteraan bangsa kami. Kiranya tangan-Mu memberkati dan melindungi Indonesia dari segala bahaya apapun. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin negeri kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin Indonesia. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.